Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita akan membahas tentang optionals di Swift. Kita mulai ya. Apa itu optionals? Jadi di Swift setiap variabel harus mempunyai sebuah nilai. Nah, bagaimana jika sebuah variabel itu bisa menyimpan nilai yang kosong atau bernilai nil? Di sini kita menggunakan optionals. Jadi dengan menggunakan optionals, kita dapat menangani nilai yang berkemungkinan kosong atau nil. Jadi kode yang kita tulis itu menjadi lebih aman dan terhindar dari crash. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Mari kita lihat. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba membuat sebuah variabel. Misalnya di sini kita buat variabel dengan nama name, lalu bertipe data string, dan nilainya misalnya kita isi Nikola Tesla. Lalu sekarang kita coba cetak nilainya, lalu kita jalankan programnya. Nah, nanti akan menampilkan teks Nikola Tesla seperti ini. Nah, ini untuk membuat sebuah variabel seperti biasa ya teman-teman. Sekarang bagaimana caranya kita menyimpan nilai nil pada variabel name ini. Sekarang kalau kita misalnya ganti string ini jadi nilai nil. Nah, ini dari Xcode-nya akan menampilkan error karena variabel name ini hanya bisa menyimpan nilai string. Nah, bagaimana caranya agar variabel name ini bisa menyimpan nilai nil tersebut? Nah, caranya di akhir tipe datanya kita tambahkan tanda tanya seperti ini. Nah, ini berarti variabel name bisa menyimpan nilai string maupun nilai nil gitu teman-teman. Nah, sekarang kalau kita jalankan programnya, nah nilainya akan seperti ini, akan bernilai nil gitu. Nah, kalau kita ganti lagi jadi Nikola Tesla, lalu kita jalankan, nah nilainya akan berformat seperti ini kalau dia variabelnya itu tidak bernilai nil. Jadi ada tanda opsional gitu teman-teman yang membungkus nilai dari stringnya gitu. Nah, di sini ada alert sedikit dari Xcode-nya yang beritahukan kita nggak bisa secara langsung menuliskan variabel yang bertipe opsional gini. Nah, kita perlu unwrap istilahnya. Jadi kita perlu mengeluarkan nilai asli dari variabel yang bertipe opsional gitu. Caranya gimana? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengakses nilai yang opsional. Yang pertama ada yang namanya itu force wrapping. Jadi caranya gampang, kita tinggal menambahkan tanda seru di akhir pemanggilan variabel kita. Nah, sekarang kalau kita jalankan program kita, nah yang ditampilkan itu langsung string Nikola Tesla tanpa ada tulisan opsionalnya. Nah, ini berarti kita memberitahukan Swift kalau variabel name ini kita yakin 100% bahwa nilainya itu tidak akan bernilai nil. Nah, kalau kita ganti misalkan string Nikola Tesla ini jadi nilai nil, lalu kita jalankan. Nah, di sini program kita akan langsung crash teman-teman. Jadi kita harus hati-hati kalau kita menggunakan force wrapping untuk menghandle nilai opsional. Nah, ada cara yang lebih baik untuk menghandle nilai opsional ini. Di sini kita bisa menggunakan if else teman-teman. Jadi misalnya print ini kita bungkus dengan if, lalu kita cek dulu. Jika variabel name ini tidak sama dengan nil, maka kita print variabel name-nya. Nah, kalau seperti ini program kita tidak akan crash teman-teman, walaupun kita mengisi nilai variabel name dengan nilai nil, karena kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika variabel name ini tidak sama dengan nil, maka akan mencetak variabel name gitu. Nah, karena di sini nilainya nil, maka kondisi ini tidak akan dieksekusi. Jadi kita terhindar dari crash teman-teman.
Nah, sekarang kalau kita ganti nilai variabel name ini jadi Nikola Tesla lagi, lalu kita jalankan, harusnya dia akan masuk ke kondisi if-nya ini. Nah, dia akan menampilkan Nikola Tesla seperti itu. Nah, ada cara yang lebih baik lagi, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita masih menggunakan tanda seru ketika pemanggilan variabel yang nilainya itu bisa opsional. Nah, agar kita terhindar dari pemakaian tanda seru ini, kita bisa merubahnya seperti ini di kondisinya. Jadi, if let, kita akan membuat sebuah konstanta, misalnya namanya unwrap name, lalu kita isi dengan variabel yang bernilai opsional tadi. Nah, ini memberitahukan bahwa kalau nilai name ini tidak bernilai nil, dia akan diassign ke konstanta unwrap name. Jadi sekarang unwrap name ini itu akan bernilai nilai asli tanpa ada nilai opsionalnya. Jadi print ini kita bisa ganti jadi unwrap name. Sekarang kalau kita jalankan, nah ini akan menghasilkan string Nikola Tesla tanpa format opsional. Nah, tidak apa-apa teman-teman, untuk sekarang teman-teman tidak perlu bingung untuk kondisi if else ini. Nanti kita akan buat video sendiri untuk membahas lebih lanjut tentang pengkondisian gitu. Untuk sekarang teman-teman cukup tahu kalau kita bisa menghandle nilai opsional dengan if else. Terakhir, ada cara yang lebih simpel lagi untuk mengakses nilai yang opsional. Misalnya kita tidak ingin menggunakan kondisi if else ini, kita bisa menggunakan yang namanya nil coalescing operator. Caranya seperti ini. Misalnya kita cetak lagi variabel name ini. Karena variabel name ini bernilai opsional, kita bisa tambahkan tanya dua kali, terus nilai defaultnya apa. Nah, kalau kita menuliskan seperti ini bacanya jadi seperti ini, teman-teman. Swift, tolong cek jika variabel name ini bernilai nil, maka dia akan menampilkan nilai yang di sebelah kanan. Jadi dia akan mencetak nilai string kosong gitu. Nah, kalau variabel name ini nilainya ada, maka dia akan mencetak nilainya sendiri. Jadi begitu, teman-teman. Nah, ini kalau kita jalankan, harusnya dia akan menampilkan Nikola Tesla. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ganti jadi nilai nil, ini akan menampilkan string kosong. Nah, begitu teman-teman untuk opsional. Jadi itu untuk opsional, kita sudah bahas bagaimana cara menangani nilai yang opsional atau kosong gitu, teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.